Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badri Tamam. Saya mahasiswa Prodi BK semester 6. Nama saya Lulun Makmuna. Saya mahasiswi STKP Rismana Prodi BK semester 6. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang konseling karir pada populasi yang beragam, terkhusus untuk mahasiswa dan orang dewasa. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, teori dan praktik BK Karir yang diampu oleh dosen Ibu Anistri Yuliana, MPD. Efisiensi waktu, langsung saja selamat menyaksikan. Salam Konsel. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu konseling karir pada mahasiswa. Konseling karir pada perguruan tinggi sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, di mana untuk membantu mahasiswa dalam memilih jurusan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat dari mahasiswa. Keadaannya banyak sekali mahasiswa yang tidak memahami atau kurang mengetahui informasi mengenai jurusan yang mereka ambil sebelumnya. Jadinya banyak mahasiswa yang memilih untuk pindah dari jurusan yang sebelumnya mereka ambil, atau memilih untuk mempertahankan jurusan yang mereka ambil tapi dengan nilai yang tidak maksimal atau bisa dibilang rendah. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik mahasiswa di perguruan tinggi. Mahasiswa dari segi usia sudah memasuki ke masa dewasa, yaitu salah satu fase perkembangan dalam rentang kehidupan individu setelah masa remaja. Masa ini terentang sejak tercapainya kematangan secara hukum sejak usia 18 sampai 20 tahun. Berdasarkan Hisbank, periode mahasiswa dianggap sebagai periode yang realistik. Selanjutnya, Super menjelaskan bahwa berkenaan dengan karir, individu seusia mahasiswa telah sampai pada tahap spesifikasi dan implementasi preferensi dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling karir di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu adalah bantuan dalam memilih bidang studi. Banyak mahasiswa baru yang akan mengubah jurusannya di pertengahan jalan, paling sedikit 1 kali selama mereka di perguruan tinggi. Hal tersebut mungkin berlangsung pada sekitar 2 tahun pertama di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu bantuan dalam penilaian diri dan analisis diri. Pilihan-pilihan karir yang sesuai yang tidak dapat dilakukan oleh mahasiswa yang tidak mengenal dirinya secara utuh. Singkatnya, mahasiswa harus dibantu menemukan baik identitas pribadi ataupun identitas kejuruan yang mana nantinya dapat dihubungkan dengan pekerjaan yang sesuai. Yang ketiga yaitu bantuan dalam memahami dunia kerja. Pada tingkat perguruan tinggi, ada kemungkinan bahwa kebanyakan mahasiswa akan memiliki pemahaman yang luas dan mendalam mengenai kelompok kerja sosial. Namun, banyak juga mahasiswa yang tidak mengetahui dan perlu bantuan dalam eksplorasi bagian khusus dari struktur itu secara pribadi yang relevan. Selanjutnya yaitu adalah bantuan dalam pengambilan keputusan, informasi baik tentang diri ataupun tentang sesuatu di luar diri, yaitu pilihan-pilihan karir, hanya sedikit manfaatnya jika diproses secara efektif. Informasi seperti itu harus diartikan ke dalam tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang, serta kemudian dites dalam realitas. Selanjutnya yaitu adalah bantuan memasuki dunia kerja. Penempatan dalam arti luas lebih dari sekedar upaya menghubungkan mahasiswa yang mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang tersedia. Penempatan terdiri dari serangkaian layanan yang dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memasuki dunia kerja. Yang ketiga, program bimbingan konseling karir di perguruan tinggi. Menurut Mona dan Sukmurdianto 2020 mengemukakan bahwa masalah karir yang umumnya dihadapi oleh mahasiswa, yang pertama, belum memiliki pemahaman yang mantap tentang program studi yang diambil. Yang kedua, program studi yang dimasuki bukan pilihan sendiri. Dan yang ketiga,
belum memahami jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang keempat, masih bingung untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kelima, merasa pesimis bahwa setelah lulus akan mendapat pekerjaan yang diinginkan. Selanjutnya, jenis-jenis bantuan yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling karir di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu layanan orientasi, yang kedua yaitu layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang ketiga konseling individu, yang keempat bimbingan dan konseling kelompok, yang keenam instrumentasi, yang ketujuh adalah lembaga khusus. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Badrul Tamam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konseling karir pada orang dewasa. Dalam kehidupan orang dewasa, bekerja merupakan suatu bidang yang sangat pokok. Dalam menjalani karirnya, seseorang tidak akan terlepas dari berbagai persoalan yang akan mengganggu terhadap kelancaran karirnya. Konseling karir di tempat kerja pada prinsipnya adalah pelayanan yang diberikan oleh seorang konselor yang berkaitan dengan karir yang dibutuhkan oleh seorang pegawai. Kemudian masuk kepada poin yang pertama yaitu bantuan karir di tempat kerja. Hal penting lain yang perlu di dalam perencanaan dalam pengembangan karir adalah upaya penyediaan informasi yang relevan serta tahap-tahap karir terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah entry, kemudian yang kedua adalah socialization, kemudian yang ketiga adalah main karir, dan yang keempat adalah late karir. Kemudian masuk kepada bab 3 yaitu penutup, di mana di situ adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah di dalam proses konseling karir itu sendiri kita kerucutkan kepada persoalan bagaimana kemudian konseling karir terhadap seorang mahasiswa, kemudian juga orang dewasa seperti itu. Di mana konseling karir merupakan proses konseling yang memang benar-benar dibutuhkan bagi seseorang, baik itu adalah seorang mahasiswa ataupun orang dewasa. Mengingat apa yang sudah disampaikan oleh materi di awal, bahwasanya ketika seseorang tidak mampu untuk beradaptasi dengan dunia karirnya, sehingga disitulah akan timbul yang namanya kerancuan seperti itu. Maka dari situ konseling karir itu sangat dibutuhkan bagi seorang mahasiswa dan juga orang dewasa seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Badrul Tamam. Saya Lulun Maknuna. Kami mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.